Ini ada tulisan beredar di RMI ya. Catatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Penulis menyaksikan debat antara Said Qori dan Gus Zaini tentang nasabah Alawi seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat itu dimenangkan Said Qori dengan telak. Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Said Qori, apakah ada kitab sebelum Al-Burqah yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab karena memang Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa dan tidak ada kitab yang menyebutnya demikian sebelum abad ke-9 Hijriah. Ini saya nyaris tidak percaya kalau ini adalah tanggapan Kiai Haji Imaduddin, tetapi saya percaya dengan yang beredar gitu ya. Artinya kalau secara akal tidak mungkin sepertinya selevel Kiai Haji Imaduddin begini cara menanggapinya. Dalam perdebatan itu tidak pernah mau berbicara tentang apakah nasabah Alawi sah atau tidak sah, apa kitab sezamannya nasabah Alawi, bukan, tetapi menakar teori tesis Anda. Artinya apa dasarnya harus ada kitab yang sezaman itu. Kalau kita tanding bola, lalu Anda vonis saya kalah main voli, itu waras nggak wasitnya? Begitu ya. Itu tanggapan yang pertama. Kemudian di bagian ini sebelumnya Gus Romil bahkan bersepakat dengan penulis bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Seperti juga ia bersepakat sebelum abad 9 Hijrah tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Padahal kita tahu narasinya Gus Romil itu tidak ada kitab yang secara tafsil itu adalah kitab yang bisa Anda baca di Google yang sudah dicetak. Kalau yang belum dicetak atau manuskrip atau data itu banyak. Ya, tapi Kiai Imaduddin ini seolah-olah nggak ngerti gitu. Apakah kalimat itu mutlak atau muqayyad? Kok bisa muqayyad dibawa ke mutlak? Itu bertentangan dengan semua kaidah itu. Kita bicara tidak ada kambing yang warnanya putih yang kakinya 5. Lalu dibilang tidak ada kambing. Ya kalau kambing yang tidak berwarna putih yang kakinya tidak 5, ya, misalnya 4 berwarna hitam, ya banyak Pak. Sesederhana itu. Ya, Maman bukan orang Madura. Bukan berarti Maman itu bukan orang Pak. Tapi memang bukan orang Madura, tapi ya orang. Yang dinafikan itu Maduranya. Yang dinafikan itu adalah kitab yang dicetak, yang bisa dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin di Google, yang ada PDF-nya. Ya. Kenapa? Karena dicari oleh Kiai Iman nggak ada ya. Nyarinya di Google nggak ada. Kalau nyari ke perpustakaan, maktutot yang belum dicetak banyak. Itu kalimatnya jelas kok. Kalau misalnya yang melakukan begini youtuber ecek-ecek nggak ada persoalan, biasa nyari konten. Ini Kiai Imaduddin ya, kok nggak menjaga sekali marwahnya ya, sebagai seorang penulis atau peneliti atau apa kok begini caranya gitu ya, nggak masuk akal ya. Begitu juga gelar Al-Muhajir ya. Setelah Gus Romil dan Gus Zaini, siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Ba'alawi? Siapapun yang berusaha bermain-main dengan retorika untuk menutupi keterputusan nasab Ba'alawi akan terjerembab ke dalam dua kondisi pasti. Pertama, mengaku dalam hati bahwa memang tidak ada sumber sezaman yang bisa menjadi dalil bahwa nasab Ba'alawi sahih. Yang kedua, terpaksa menutupi kekalahan dengan sengaja berdusta atau berretorika untuk menghindari dari mahallun niza atau inti perdebatan. Justru kalau Kiai Haji Imaduddin paham mahallun niza, dia tahu saya dengan Qori itu berdebat masalah apa. Said Qori maksudnya ya. Bukan berdebat masalah kitab sezaman yang mencatat Ubaidillah, tapi teori kitab sezaman. Toh di situ judulnya pentingnya kitab sezaman, pentingkah kitab sezaman. Itu Pak mahallun nizanya. Kalau dispesifikasikan, saya tanya atas dasar apa Anda membatalkan nasab? Karena alasannya tidak ada kitab sezaman. Itu tidak dijawab oleh Said Qori. Ketika menjawab, pakai kitab yang dia salah paham dengan kitab itu, atau karena dibaca hanya 2 baris, sudah saya bahas. Kalau Kiai Haji Imaduddin memang berani mempertanggungjawabkan bahwasanya hujah saya itu keliru ketika membantah Said Qori, silahkan. Saya siap berdiskusi kapanpun, kita bahas beberapa lembar kitab itu saja yang dipakai oleh Said Qori. Ini fokus kalau kita bicara tentang perdebatan itu. Dengan catatan tetap fokus kepada mahallun nizanya. Kemudian kalau masalah ada 2 kemungkinan, dalam hati mengakui, udahlah Kiai Haji Imad ya, nggak usah nebak-nebak hati orang ya. Jadi lelucon. Apalagi yang kedua berdusta.
Ya dusta ini apa maksudnya? Setahu saya Kiai Haji Madudin itu mengatakan Habib Hanif itu kitabnya palsu. Ternyata kitabnya Kiai Haji Madudin hilang 1 lembar. Setelah ditunjukkan manuskripnya masih berkelit. Ya itu mungkin bukan dusta ya, tetapi ngeyel ya. Udah tahu salah sendiri karena kitabnya hilang 1 halaman buram. Padahal dulu sudah saya ingatkan ini lewat orangnya, tapi nggak digubris. Akhirnya kan jadi blunder itu. Anda menjadi dikenal sebagai mujtahid Google hilang 1 lembar gitu. Mujtahid PDF buram. Itu mungkin itu berdusta ya. Atau mungkin udah jelas itu tulisannya Ibnu Hajar Al-Haytami, Anda tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya mungkin itu sabkul kolam saja ya. Atau mungkin nggak tahu, wallahu alam ya. Jadi kalau masalah berdusta atau apa ya sudahlah ya. Jangan ada dusta di antara kita. Sama-sama tahu lah ya siapa sebetulnya yang suka berdusta itu ya. Saya kasih contoh, ada orang teriak-teriak nasabnya Abah Alawi ditolak oleh narkoba internasional. Ah itu ya. Itu bukan dusta sih, agak-agak tolol sebetulnya ya. Tetapi ya sudahlah. Kemudian ya, seperti Gus Rumail yang mengelak pertanyaan tahun berapa manuskrip palsu Syarif Abdul Jadid ditulis. Oh jadi langsung dituduh palsu ya. Gus Jaini pun mengelak ketika ditanya kitab sebelum abad 9 yang menyebut Ubaidillah adalah benar anaknya Ahmad. Sekilas nampak, perhatikan ya, sekilas nampak hujah Said Qori itu dapat diputar-putar oleh Gus Zaini dengan diksi, signifikansi kitab sezaman dan siapa ulama yang mensyaratkan. Tetapi sebenarnya banyak kalimat Gus Zaini itu hanya akar-akar di pinggir sungai deras dalam keadaan tiada rotan, lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri. Persis seperti debat di Banten, ia ibarat kumpulan anak bermain yang ramai suara tapi sepi dari makna. Inti perdebatan, mana kitab nasab abad 5-9 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Tidak ada yang mampu menjawab, sementara kitab nasab abad ke-6 dengan tegas menyebut Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini Kiai Haji Madudin sedang mempertontonkan. Ya, entah ngeyel, entah sedang tidak memakai kecerdasannya ya. Tadi dia bicara Mahalun Niza. Di Banten itu judulnya adalah menakar tesisnya Kiai Madudin. Bukan melacak nasabnya Abah Alawi. Tidak pernah ada Pak berdebat apakah Abah Alawi sahih atau tidak sahih. Karena semua orang itu waras. Ngapain berdebat nasab Abah Alawi? Ini, perdebatan ini adalah tesisnya Bapak ini sekuat apa teorinya. Jadi tidak bicara isinya Pak. Tapi metodenya dulu. Tidak mau bicara kesimpulannya apa itu ya urusan Bapak masalah kesimpulannya. Tetapi tesis Bapak itu membatalkan nasab dengan metode tidak ada kitab sezaman. Itu Pak yang ingin diketahui publik. Ini dibangun atas dasar apa? Ya kalau masalah tiba-tiba menyamakan dengan itu semua orang bisa beranalogi Pak. Bebas ya. Jadi Pak Kiai bebas lah kalau masalah itu ya. Tetapi tolong memahami Mahalun Niza itu apa sih? Tadi sudah bilang Mahalun Niza. Kita berbicara bagaimana ada orang membatalkan nasab karena tidak ada dalam kitab sezaman yang seperti Bapak bilang. Ini membatalkan nasab bukan sesuatu yang sederhana. Maka butuh landasan teorinya. Ditanyalah atas dasar teori apa sih Anda mengatakan kalau nggak ada kitabnya lalu batal? Itu Pak yang mau dipertanyakan. Debat Banten itu judulnya apa Pak? Apakah debat nasab kitab Ba'alawi? Enggak begitu Pak. Enggak ada begitu ya. Debat-debat yang beredar sekarang itu hanyalah ingin tahu sebetulnya Bapak ini membuat bangunan seperti apa. Jangan-jangan rumah pasir yang hanya megah menurut anak-anak gitu. Sehingga ya nanti kalau sudah sore anak-anaknya pulang ya, kerucu-kerucunya sudah pulang ya sudah kena ombak busar itu. Kenapa? Karena nggak ada pondasinya. Semegah apa Anda membangun kalau istana pasir, ya orang akan tanya. Nggak usah bawa-bawa narkoba internasional ya, ulama nasab internasional itu nanti jadi lelucon. Di taraf YouTuber saja nggak ada yang bisa menjelaskan dari kelompok-kelompok Kiai Haji Madudin. Sudah sampai setahun ini. Tidak pernah itu ada yang menjelaskan apa sih landasan teorinya itu. Muter-muter ganti-ganti kitab. Sekalinya muncul kitab salah paham. Sekalinya muncul kitab dipotong. Kiai Madudin sendiri bawa kaidah kayak lelucon ya. Kaidah dipotong di penggal bagian akhir ya. Itu berdusta apa enggak wallahu alam ya. Jadi tolong kalau mengerti Mahalun Niza jangan seperti Said Qori. Dia yang baca kitab berantakan nggak paham, orang dibilang ini nggak paham kitab ya sudahlah ya.
Kemudian ini bagian terakhir. Signifikansi kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah mutlak diperlukan. Tidak perlu menanyakan siapa yang mensyaratkan. Karena semua ulama sejarah dan nasab mensyaratkannya. Ini. Ya. Tidak perlu ditanya tapi sudah diklaim semua. Muter-muter ngubek-ngubek. Nggak pernah ketemu. Pakai teori kitab Al-Abdal. Ganti lagi dengan kaidah. Ganti lagi dengan Al-Usul. Ganti lagi dengan Al-Muqaddimah. Ini kan lucu Pak, mengklaim semua orang sudah tahu, tapi menunjukkan satu saja nggak pernah. Kan lucu. Saya kira bergeser Kiai Ahmaduddin. Dulu dia bilang itu ini secara logika atau apa, atau setidaknya mempertegas kalau dia memang tidak ikut ulama nasab. Saya masih ingat itu. Ulama nasab itu tasahul atau apa gitu. Jadi memang mau bikin teori sendiri. Kalau sekarang kok seperti sudah mau nempel-nempelkan gitu. Jadi mau diklaim apa yang dia sampaikan itu sudah disepakati semua ulama nasab mensyaratkan kitab sezaman. Ini kan apa tujuannya ya? Ya jangan mendowngrade ya. Karena saya bingung sebetulnya tulisan-tulisan Kiai Ahmaduddin ini tulisan dia asli apa enggak? Saya baca bukunya. Di situ yang diambil tulisannya Gus Jazuli dimasukkan ke situ tentang Bani Alwi, Abi Alwi menjadi Ulwi. Jangan sampai semua tulisan dinisbatkan kepada Kiai Haji Ahmaduddin padahal tulisannya remeh gitu. Akhirnya kan jadi rusak, jadi terdowngrade gitu. Kok bisa ya? Sekelas Kiai Haji Ahmaduddin begini cara berbicaranya gitu. Semua ulama sudah mensyaratkan tapi satu saja tidak bisa membuktikan. Kan aneh ya. Tunjukkan saja ulama mana sih yang mengatakan begitu ya. Ketika bawa-bawa diksi Kutub Al-Qadimah begitu. Balik memahaminya ya. Jadi gitu ya, sebetulnya masalahnya di situ. Ya. Ngeklaim tapi tidak pernah bisa menjelaskan ya. Satu aja nggak bisa, sudah setahun ini. Mungkin sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya. Kemudian ini yang paling menarik. Ya. Kitab-kitab yang dikutip Ghazali itu mensyaratkan kitab sezaman. Tentu jika dibaca dan difahami dengan benar, dengan bacaan dan pemahaman yang benar. Jadi saya dianggap salah faham. Sementara sudah saya jelaskan kalau Syed Qori yang salah faham. Salah faham di sini adalah dia mengatakan kitab itu mewajibkan nasab harus ada kitab sezaman. Kalau tidak ada kitab sezaman batal. Artinya itu dianggap hujah dia. Itu kata kuncinya. Jadi ketika saya tanya mana yang mengatakan kalau tidak ada kitab sezaman itu langsung batal nasabnya. Dia bawakan kitab itu. Saya tunjukkan. Kitab itu yang dibaca Syed Qori itu kalau mau mentelaah nasab jauh. Rujukan utama atau yang pertama adalah kitab-kitab lama. Selain itu juga konstruksi sejarah ahli sejarah. Kalau tidak ada kitab lama, ada sumber lain. Di mana sumber lain itu salah satunya adalah at-ta'lil al-aqli ya, pendekatan logika. Kalau sudah tahu ada alternatif, kenapa Anda jadikan salah satu-satunya di mana kalau tidak ada lalu menjadi batal? Berarti kan terbalik. Anda posisikan kitab sezaman satu-satunya, mutlak wajib ada, kalau tidak ada maka batal. Sementara di kitab itu enggak sama sekali begitu. Justru diberikan disclaimer di situ bahwa tidak ada nasab yang semua orang-orangnya itu mesti terdaftar dalam kitab. Nah kalau Kiai Haji Ahmaduddin menganggap justru saya yang salah paham dengan pemahaman yang tadi, bolehlah kapan-kapan ya kita diskusi masalah ini ya. Saya ulangi lagi itu kita baca beberapa lembar saja itu. Saya ingin tahu seperti apa sih Kiai Haji Ahmaduddin cara memahaminya itu. Ya, karena ya mohon maaf ya. Saya juga belum pernah melihat ya. Jadi ingin tahu saja gitu ya. Ya kalau dianggap menantang enggak sih. Karena siapa saya mau nantang-nantang. Lagi pula kayaknya Kiai Ahmaduddin juga tidak akan mau ya. Perhatikan di sini ada logika sederhana di sini. Terlepas dari semua itu, perdebatan bukan dengan personal Ba'alawi tidak terlalu signifikan. Apa maksudnya ini? Kiai Haji Ahmaduddin tidak akan berdebat dengan siapapun selain Ba'alawi. Berarti tidak akan pernah mau berdebat dengan saya atau dengan siapapun. Ini agak lucu sebetulnya. Kenapa dengan Gus Rumel mau? Apa berubah lagi ya? Qaul Qadim, Qaul Jadid, 3 hari 3 malam, mutlak siapa saja. Berubah lagi harus ada utusan dari RA. Ya. Berubah lagi Gus Rumel bukan utusan dari RA, mau gitu ya. Ya biasa lah, kita tahu lah orang yang seperti itu ya, yang berubah-berubah begitu ya. Ya tentang nasab Ba'alawi kan berubah-berubah juga ya. Apalagi seperti Gus Rumel yang setelah debat kemudian berdisklaimer bahwa ia berdebat itu tidak mewakili RA. Jadi
Saya kira sejak awal sudah jelas Gus Romel itu tidak pernah bicara mewakili RA. Ini kok seolah-olah mau dibalikin kalau setelah berdebat baru mendisklaimer bukan perwakilan RA. Ini kok receh sekali framingnya ya. Toh ketika perdebatan di Banten sudah jelas, ketika di YouTube juga tidak ada yang nanya-nanya itu perwakilan RA atau tidak, kan nggak ada urusan. Oleh karena itu perhatikan cara Kiai Haji Imaduddin ingin tetap eksis, ingin tetap seolah paling jago dan tidak bisa terpatahkan. Tapi aman posisinya. Perhatikan di sini ya. Saya jelaskan alurnya. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi Robito Alawiyah untuk berdebat dengan penulis tentang 12 pertanyaan yang telah penulis layangkan. Tidak seperti di Banten yang banyak pembicara, debat ini hanya dengan penulis saja. Siapkan seorang wakil RA untuk berdebat dengan martabat dengan penulis 1 lawan 1. Oh. Jadi dia kembali kepada desain awal. Harus Robito Alawiyah menanggapi. Harus ada perwakilan dari Robito Alawiyah. Kenapa Kiai Imaduddin ini kembali ke sini? Karena dia tahu Robito nggak akan menanggapi. Jadi cari titik aman. Sudah tahu Robito nggak akan menanggapi sehingga digasnya di situ terus. Padahal kenapa kemarin dengan Gus Romel berdebat? Kan agak lucu sebetulnya. Kita sudah melihat sepertinya sudah mulai panik. Kenapa? Karena jagoan-jagoannya itu yang muncul itu tidak pernah ada yang bisa menunjukkan bahwa teori tesisnya itu masuk akal gitu. Nggak ada ya. Sekali muncul kayak Said Qori itu. Ya, jadi lucu-lucuan aja. Akhirnya kembali ke laptop. Harus dari Robito Alawiyah. Saya punya analogi begini Pak. Ada orang punya sendal jepit. Ya. Sendal jepit bekas lagi. Terus dia suruh beli 1 miliar kepada si bos. Kan nggak mungkin si bos itu mau beli. Akhirnya nantang terus ini si punya sendal jepit ini. Kalau bos itu bisa bayarin sendal jepit saya baru mau jual. Sampai sekarang bos ini tidak pernah bisa membeli sendal jepit saya 1M. Pak, ya apa kepentingannya bos itu beli sendal jepit Bapak 1M? 3.000 aja nggak laku. Mau disuruh beli 1M dan yang harus beli dia. Ngapain? Ya RA sejak awal sudah menjelaskan kalau Anda mau datang. Nggak usah keluar-keluar di luar. Satu. Yang kedua, jangkrik. Ya. Dikasih mic jadi besar. Jadi sudah tahu bahwasanya tidak mungkin RA itu menanggapi. Tidak mungkin RA itu lalu mau berdebat. Ngapain? Nah, karena tahu tidak akan mungkin, maka digas itu terus. Sehingga sampai sekarang Kiai Imaduddin tidak berdebat, tidak terkalahkan. Saya bilang, kalau berdebat aja enggak, tidak mungkin kalah Pak, tapi kalau kalah saja tidak bisa apalagi menang. Jadi sampai kapanpun akan seperti itu ya. Akan terus seperti itu, muter-muter lagi. Saya tidak mau kalau nggak dengan Robito Alawiyah. Saya tidak mau kalau nggak dengan Mbak Alawinya nggak signifikan atau apa. Terus nge-framing lagi. Gus Romel sudah begini. Lama-lama jadi kayak buzzer juga ya, sama akhirnya. Jadi pembicaraan ini menjadi cuman yang penting terlihat menang gitu, yang penting terlihat keren gitu, berwibawa, nggak bisa dipatahkan gitu. Walaupun kosong. Kenapa kosong? Karena sampai sekarang tidak pernah ada mereka menjelaskan metodenya itu dibangun berdasarkan apa. Tapi berdasarkan pemikiran sendiri saja. Kalau nggak ada kitabnya gimana? Padahal ulama nasab sudah menjelaskan kalau nggak ada kitabnya bagaimana itu ada jawabannya. Nggak mentok kalau nggak ada kitabnya batal. Mungkin Kiai Haji Imaduddin nggak baca, saya tidak yakin tulisan beliau ya. Ada pernyataan kitab yang mau dipakai harus kitab lama. Kalau tidak bisa, kalau sudah ngomong kalau tidak bisa itu berarti kan ada kemungkinan memang tidak bisa Pak. Kecuali ini lip sync. Idza ta'addar, apabila tidak bisa, maka ada metode lain. Ada sumber lain. Itu kok Kiai Haji, saya tidak yakin seperti itu tulisan Kiai Haji Imaduddin ya. Tetapi saya memahami sebagaimana menyebar begini ya tanggapan Kiai Haji Imaduddin atau catatan Kiai Haji Imaduddin ya. Ini kok seperti tulisan KRT Fakih kayaknya atau siapa gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi saya sudah nggak mau lagi debat-debat lah kecuali dengan Kiai Haji Imaduddin ya. Sebagaimana Kiai Haji Imaduddin juga tidak mau berdebat kecuali dengan perwakilan RA. Jadi saya juga begitu. Ngapain saya ngadepin Jazuli lah, Gus Jazuli, ngadepin Said Qori, udah begitu. Nggak perlu. Saya mau kalau Kiai Haji Imaduddin yang berdebat baru saya mau. Begitu aja ya, muter-muter di situ aja ya. Ya ikuti aja alurnya. Allahumma dinna